Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Ternyata setelah diteliti dan dipahami, kisah air bah itu banyak versi ternyata. Jadi tidak hanya versi Nabi Nuh gitu, ada banyak versi. Ada versi agama Mesopotamia gitu, ada versi mitologi Cina gitu, ada versi di agama Hindu gitu, dan lain sebagainya. Ada banyak versi gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa kisah air bah ini banyak versi gitu? Apakah mereka ini saling meniru gitu? Apakah ini sengaja diciplak atau apakah ini hanya kebetulan gitu? Nah, selain itu, akhir-akhir ini juga saya mendengar ya di Konoha ya, ada penguatan isu-isu megatrans gitu. Jadi megatrans ini kan sama seperti air bah ya. Konon katanya Pulau Jawa itu akan tenggelam gitu dan akan menghasilkan gempa yang sangat dahsyat, kurang lebih 9,9 skala Richter. Nah, apakah ini semacam teori konspirasi gitu, biar warga Jakarta pindah ke IKN gitu karena IKN itu investornya sepi gitu, karena investornya itu pengennya masyarakat di sana itu minimal ada 10 juta orang gitu, biar para investor-investor seperti SoftBank gitu atau seperti IMF dan lain sebagainya investasi di IKN. Nah, apakah ini akal-akalan dari pemerintah gitu, diciptakan semacam isu megatrans gitu, biar warga Jakarta atau PNS ataupun orang-orang pengusaha di Jakarta ini mau pergi atau pindah ke IKN gitu. Sementara IKN seperti yang kita ketahui bersama bahwa di sana akses airnya susah, apa-apa susah dan lain sebagainya. Kenapa tidak sebelumnya juga diperiksa dulu gitu? Kenapa ada penguatan isu megatrends ini di saat pemindahan ibu kota ke IKN ini? Kenapa? Apakah ini akal-akalan? Apakah ini politik gitu? Apakah ini trik gitu? Saya akan menjelaskan sebentar lagi ya. Pelan-pelan dulu ya. Saya mulai daripada kisah air bah yang mirip-mirip. Kita mulai dari kisah air bah Nuh. Kisah air bah dalam Nabi Nuh itu dikisahkan bahwa Tuhan itu murka. Dalam agama Samawi, agama Abrahamik gitu, agama Kristen, agama Yahudi atau agama Islam itu dikisahkan bahwa Nabi Nuh itu diperintahkan Tuhan membangun perahu di sebuah bukit. Loh, kok di sebuah bukit? Ya, Tuhan menciptakan atau berbicara dengan Nabi Nuh bahwa nanti terjadi air bah gitu. Terus dia membangun uh, kapal di gunung, dan ketika nanti air bah datang jadi bisa langsung kapalnya itu berlayar gitu. Dan diperintahkan juga di kapal ini, di kapal Nabi Nuh ini akan dimasukkan seperti hewan-hewan gitu, hewan-hewan yang berpasang-pasangan gitu, ayam gitu, mulai dari ayam, anjing gitu, rusa gitu, kucing dan lain sebagainya. Semua binatang-binatang yang ada di dunia ini dimasukkan ke bahtera Nabi Nuh. Lalu dalam agama Islam atau agama Kristen atau Yahudi, kenapa Nabi Nuh itu memasukkan binatang-binatang ke bahteranya itu? Padahal kan Tuhan kan yang maha kuasa ya. Ini juga saya sering bertanya dalam hati ya. Bukankah Tuhan itu bisa menciptakan dari awal gitu, kalau misalnya dia menghancurkan bumi ini gitu. Jadi ngapain capek-capek gitu Nabi Nuh bawa binatang berpasang-pasangan gitu di bahtera Nabi Nuh ini? Kenapa gitu? Kan dia kan maha kuasa gitu. Bisa aja dia menciptakan eh, dunia ini dari awal lagi gitu. Iya, cuman menyisakan Nabi Nuh gitu dan keluarganya aja gitu. Nggak usah repot-repot gitu. Ada yang berpasang-pasangan gitu, binatang dan sebagainya. Ya itu mah nanti di next video saya akan bahas ya. Jadi kita fokus dulu kisah-kisah Nabi Nuh atau kisah air bah ini ada di berbagai versi metodologi atau di dalam agama gitu. Dalam agama Abrahamik, kisah Nabi Nuh ini dikisahkan bahwa Tuhan itu marah karena apa? Karena Tuhan itu murka kepada manusia karena manusia itu melakukan dosa katanya. Jadi dikirimlah seperti air bah gitu. Untuk apa? Untuk menghancurkan peradaban dunia ini dan mengisahkan hanya Nabi Nuh dan keluarganya. Dalam agama Mesopotamia juga seorang bernama Gilgamesh. Jadi hanya nama itu yang dibeda ini, hanya diganti gitu. Persis mirip kisahnya seperti kisah air bah agama Samawi ini. Tapi yang jadi permasalahannya, mungkinkah agama Samawi itu mencontek dari agama Mesopotamia? Mungkinkah seperti itu?
Itu bukan urusan saya. Ya silakan disimpulkan sendiri. Saya tidak mengatakan bahwa agama Samawi itu meniru ke agama Mesopotamia, bukan itu saja. Akan tetapi kalau misalnya ada yang berpendapat, mungkinkah agama Samawi ini meniru gitu, menceplak atau mengcopy paste gitu kisah yang ada di agama Mesopotamia. Karena agama Mesopotamia kan sudah ada ribuan tahun sebelum lahirnya agama Abrahamik atau agama Samawi ini. Kalau misalnya ada yang bertanya, mungkinkah hal ini sengaja ditiru? Ya silakan disimpulkan sendiri gitu. Saya memberikan kisah-kisah ini bukan tujuan saya membetul-betulkan antara agama A, agama B, akan tetapi ini memperkaya wawasan kita gitu. Supaya kita bisa melihat agama itu dari beberapa sudut pandang, supaya kita dewasa dalam beragama. Jadi dalam mitologi atau kisah agama Mesopotamia, Gilgamesh itu sama kisahnya seperti kisah Nabi Nuh dan membangun bahtera gitu, bahtera kehidupan gitu. Terus di sana juga ada binatang gitu, ada pengrajin gitu, ada keluarganya gitu. Ya, ini juga didapatkan dari para dewa gitu, karena para dewa itu membocorkan rahasia tentang penghancuran bumi, sehingga Gilgamesh ini membangun perahu gitu. Dia membangun perahu yang sangat gede banget. Mirip seperti kisah daripada Nabi Nuh ini. Dalam agama Hindu juga seperti itu. Dikisahkan bahwa Raja Manu ini mirip-mirip seperti kisah Nabi Nuh ya. Cuman namanya yang diganti gitu. Di dalam agama Hindu, Raja Manu ini membangun bahtera gitu. Sama seperti kisah Nabi Nuh ini. Di situ ada orang-orang bijak gitu. Ada binatang, tumbuhan dan lain sebagainya, lengkap di situ. Para pengrajin dan lain sebagainya. Jadi kisah ini sangat persis mirip ya, cuman namanya juga yang beda dengan agama Samawi. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, oh mungkin saja itu mirip gitu. Tapi yang jadi permasalahan adalah sebelum agama Samawi lahir ke dunia ini, sebelum agama Samawi itu ada seperti agama Yahudi, agama Kristen dan agama Islam itu, sudah ada ribuan tahun agama Hindu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa agama Hindu lah yang mencontek dengan agama Samawi, nggak bisa seperti itu karena lebih duluan mereka gitu. Ibarat skripsi nih ya. Kalau misalnya skripsi ya, kita mencontek skripsi senior kita gitu, yang udah puluhan tahun di depan kita gitu. Kalau misalnya kita mengatakan mungkin saja itu mirip, dia yang mencontek ke saya, nggak masuk akal kan? Iya, ya bukan berarti saya mengatakan bahwa ini kisahnya dimirip-miripin itu, dicontek gitu atau ciplak gitu. Bukan itu tujuan saya, akan tapi kita akan dewasa dalam beragama. Kita bisa berwawasan luas gitu. Di Tiongkok juga ada, di belahan bumi lain seperti di China juga ada kisah-kisah air bah seperti kisahnya Gunyu. Gunyu ini juga membangun perahu dan akan ada banjir bandang gitu, banjir besar gitu. Cuman namanya yang beda. Kalau di agama Samawi itu kan namanya Nabi Nuh, sementara di Tiongkok atau di China ini namanya diganti dengan Gunyu. Di Indonesia juga ada seperti kisah-kisah seperti kisah legenda Naga Pandoha. Dalam agama atau dalam suku Batak itu ada mitologi cerita Naga Pandoha. Naga Pandoha ini persis seperti kita Nabi Nuh, cuman bedanya itu tidak ada bahtera ya. Bahteranya itu nggak ada, cuman dikisahkan di situ bahwa naiklah ke gunung gitu, nanti akan terjadi banjir bandang gitu. Nanti akan terjadi banjir yang sangat besar dan Anda harus pergi ke gunung untuk menyelamatkan diri. Dan kisah-kisah air bah ini sangat mirip-mirip gitu, mirip-mirip seperti agama-agama sebelumnya gitu atau agama-agama pendahulunya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa kisah-kisah ini banyak kan ada mirip-mirip gitu. Kenapa bisa seperti itu? Kalau diteliti secara antropolog ya, berdasarkan antropologi, ternyata hal ini dipengaruhi daripada karena karena bumi ini dulu pernah yang namanya diselimuti oleh es gitu, zaman es. Dan setelah es itu mencair, maka terjadi air yang sangat melimpah di bumi gitu. Sama seperti kisah Lemuria gitu, atau kisah Pulau Pasundan gitu. Jadi Lemuria ini kan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera itu kan masih nyatu ya. Dulu waktu zaman es, makanya banyak binatang-binatang dari Sumatera ke Jawa itu yang hampir mirip-mirip gitu. Karena apa? Karena dulu itu masih bisa jalan kaki dari Sumatera ke Pulau Jawa. Karena apa? Karena dunia ini dulu pernah ditutupi oleh es atau zaman es. Sehingga
ketika esnya mencair maka terjadi air banyak gitu, sehingga orang-orang zaman dulu itu mengisahkan seperti kisah-kisah air bah, makanya ada kemirip-miripan kisahnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah kisah air bah atau Megatrans yang ada di Jakarta yang sekarang ini yang viral di Konoha ini ada hubungannya dengan seperti mitologi-mitologi kisah air bah ini? Apa tujuannya? Apakah ini tujuannya untuk mempercepat orang-orang di Jakarta biar cepat pindah gitu ke IKN gitu? Apakah ini hanya konspirasi belaka? Apakah ini eh, apa namanya, politik pemerintah untuk ya biar di IKN itu banyak orang gitu kan? Investor kan di sana kan pada susah karena apa? Karena manusia di sana itu kan terlalu sedikit gitu. Jadi investor itu pada nggak mau gitu. Gimana mau investor kalau nggak ada orangnya di sana gitu? Ya ini hanya dugaan saya pribadi ya. Ini hanya analisis saya pribadi. Jadi saya tidak mengatakan bahwa ini benar ya. Ini hanya analisis saya pribadi. Ini semacam post-truth ya. Tapi ya kalau misalnya dipikir secara rasional, ya masuk akal juga ya. Karena dari dulu kan sebenarnya udah ada kisah Megatrans ini ya. Atau sudah ada isu-isu seperti akan ada nanti tsunami yang gede gitu akan menutupi Pulau Jawa dan lain sebagainya. Ya bisa aja gitu, ada masuk akal juga, tapi yang saya katakan ini belum terkonfirmasi ya, ini hanya dugaan saya gitu. Supaya orang-orang di Konoha itu pergi ke IKN dan IKN itu dipenuhi oleh manusia-manusia, biar para investor itu tidak ketakutan invest di sana. Karena investor kan nggak mau invest kalau orang di sana itu sepi gitu, nggak ada orang dan lain sebagainya. Oke. Terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah, dalam beragama kita harus dewasa. Kita tidak bisa mengatakan bahwa agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci, agama saya yang paling original gitu. Cuman yang jadi permasalahan adalah, kalau kita jeli, kisahnya juga ada yang mirip-mirip. Saya Ray Konoha, salam rasional.